Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan, kita masuk ke bagian Tailwind CSS, yang dimana sebenarnya ini materi baru. Sebelumnya kita pada tahun sebelumnya materi tentang tentang framework CSS ini kita menggunakan Bootstrap, tapi untuk sekarang kita akan menggunakan Tailwind CSS. Sebenarnya bukan tanpa alasan kita menggunakan Tailwind CSS ini, karena nanti kita akan menggunakan Laravel dan scaffoldingnya itu kita akan menggunakan Laravel Breeze, dan di Laravel Breeze itu memang sudah bawaannya sudah menggunakan Tailwind. Jadi seolah biar nggak aneh aja kalau misalkan sekarang kita bahas Bootstrap tapi pas pelaksanaan di Laravelnya itu kita menggunakan Tailwind, kan jadi nggak nyambung. Jadi saya akan coba bahas sedikit mengenai Tailwind CSS ini ya. Tailwind CSS ini merupakan framework yang bersifat utility first untuk membangun desain antarmuka khusus dengan cepat. Maksud dari utility first ini adalah dengan menyediakan utility class yang dapat digunakan untuk membuat custom design tanpa harus menulis CSS. Jadi utility first ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai satu kesatuan antara property dengan value-nya ya. Jadi satu kesatuan itu, utility ini nanti digabungkan atau dibuatkan sebuah kelas dari Tailwind itu sendiri. Nah, misalkan contohnya di sini ada background 7C3AED ya. Background ini adalah anggap aja kita sebagai utilitas, jadi properti sama value-nya. Nah, bagian yang ini, utilitas ini dibuatkan langsung oleh Tailwind-nya, sudah dibuatkan kelasnya. Anggap saja di sini adalah BG Purple 500 ya. Jadinya sudah kita tidak usah lagi menuliskan background sekian, tapi kita tinggal panggil aja kita warnanya seperti apa. Begitu juga dengan color ini. Color ini kan warna putih ya, FFF. Maka di dalam Tailwind kita sudah memiliki kelasnya langsung. Jadi text white seperti ini ya. Begitu juga dengan padding, border radius, begitu juga dengan hover. Jadi nanti ini akan kita jelaskan lebih detail setelah ini ya. Jadi perbedaannya, kalau Bootstrap itu lebih ke komponen base, artinya saat pemanggilannya nanti kalau misalkan di dalam Bootstrap kita langsung memanggil terhadap komponen yang akan kita gunakan ya. Tapi kalau misalkan dengan Tailwind berarti kita tidak memanggil komponen sebetulnya, tapi kita hanya akan memanggil setiap properti beserta value dari CSS-nya saja ya. Artinya seolah-olah kayak mentahnya lah ya, kita memanggilnya. Nah, bagaimana dengan komponennya? Nah, komponennya kita harus buat sendiri. Kita harus buat sendiri dari awal. Atau alternatifnya kita bisa menggunakan beberapa library yang sudah tersedia di internet yang memang yang sudah menyediakan komponen untuk Tailwind ya. Nanti kita akan coba, ada contohnya saya akan menggunakan Praline ya. Selain Praline pun masih banyak, ada Frosty-Bite kalau nggak salah, ada Daisy UI dan sebagainya ya. Jadi mereka sudah menyediakan komponennya. Walau sebenarnya Tailwind pun sudah menyediakan komponennya. Ada yang namanya Tailwind UI, hanya saja ada beberapa yang free, tapi ya sebagian besarnya memang berbayar ya, yang memang yang anggaplah yang bagus-bagusnya itu masih berbayar ya. Jadi sedikit resource-nya lah ya. Jadi kita bisa pakai Praline untuk yang free-nya ya. Nah, kita masuk ke konsep dasar. Tadi sedikit menjelaskan tentang konsep dasar, itu utility first. Yang kedua nanti kita akan bahas response design, dan ketiga itu adalah dark mode. Walaupun sebetulnya masih ada beberapa konsep desain dari dokumentasinya sudah ada yang dijelaskan ya, cuma saya akan bahas ketiga hal ini. Saya rasa ini jadi penting juga ya. Kita balik lagi ke utility first. Jadi seperti pada contoh sebelumnya, Tailwind menggunakan utility class atau helper seperti BG Purple 500 untuk membuat custom design menggantikan CSS. Kalau misalkan saya jelaskan dari perbandingan antara CSS tadi dengan kelas Tailwind-nya sendiri. Nah, di sini di dalam kelas Tailwind-nya sendiri yang sebelah kiri ini sudah menjelaskan ada beberapa kelas yang dipanggil. Nah, beberapa kelas ini sebetulnya merepresentasikan utility dari CSS yang style yang tadi ya. Nah, misalkan di sini BG Purple ini sebetulnya dia mewakili CSS properties
background 7C 3 AED. Begitu juga dengan text white ya, tadi sudah dijelaskan, mewakili properti color FFF. Untuk PY1 dan PY4 mewakili properti padding 0,25 rem, 1 rem. Jadi karena di sini kan padding ini ada dua value ya. Artinya kalau dua value ini dia mewakili parameter yang pertama itu mewakili top dan bottom, yang kedua itu sudah pasti menjadi left dan right-nya. Artinya 0,25 rem ini dia diwakili oleh PY-1, artinya padding dengan koordinat Y-1, berarti -1 ini harusnya 0,25 rem. Begitu juga dengan PX-4, berarti padding terhadap koordinat X, artinya kiri dan kanan, -4, atau di sini diwakilkan dengan 1 rem. Ya. Kelas border juga dia memiliki properti border width 1px ya. Artinya border ini sebetulnya dia defaultnya 1px. Bisa saja kita nanti tambahkan aja, misalkan value-nya berubah misalkan 4px, mungkin di sini border -4 seperti itu ya. Nah, untuk yang rounded ini mewakili properties untuk border radius 0,25 rem ya. Sedangkan di sini ada hover, ini adalah state ketika button itu menjalankan hover ya. Nah, ini hover ini akan dijalankan ketika state hover ini aktif dan dia akan mengganti awalnya yang bagi parapel 500 menjadi bagi parapel 800 ya. Jadi sebenarnya jadi lebih sederhana dalam ininya, cuma nanti ada beberapa kekurangan juga ya. Nah, di sini kelebihannya sebenarnya dari dengan menggunakan elemen tadi, kalau misalkan dilihat di sini ya, di dalam kelas ini kita tidak membuat kelas, tapi kita hanya memanggil kelas yang sudah tersedia di dalam Tailwind-nya ya. Jadi kita tidak membuat nama variabel untuk kelas ataupun ID, itu tidak usah. Yang kedua itu adalah CSS tidak lagi bertambah. Nah, kenapa tidak lagi bertambah? Karena kita tidak membuat file CSS khusus untuk merekayasa tampilan yang kita inginkan ya. Kita hanya memanggil kelas-kelas saja, yang itu kan sebenarnya kelas-kelas yang kita panggil itu istilahnya kelas-kelas dasar ya. Jadinya kita tidak membuat CSS tadi ya. Jadinya tidak akan ada file CSS yang terus bertambah sering dengan waktu yang kita desainnya berubah dan sebagainya ya. Dan melakukan perubahan lebih aman karena konsisten untuk semua utilitasnya, jadi perubahan satu atau dua itu tidak menjadi masalah. Nah, kekurangannya karena kita sifatnya itu penambahan kelasnya di dalam mode inline atau inline code ya, kita langsung menuliskan kelasnya itu, pemanggilan kelasnya di dalam kelas setiap elemen. Jadinya itu sintaks yang dihasilkan itu bisa dikatakan lebih berantakan ya, tidak sedikit rapi lah seperti itu. Jadinya karena di dalam satu elemen saja seperti ini, misalkan ini satu button, ini jadi setiap penulisannya, setiap kelas yang dipakai untuk merekayasa button ini kan harus dimasukkan di dalam sini. Jadinya untuk satu button ini kan butuh beberapa kelas, jadinya numpuk di sini ya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin jadi masalah ya, karena kita masih menggunakan HTML. Jadi nanti ketika kita masuk ke Laravel ini tidak akan menjadi masalah, karena kita akan membuat komponen-komponen tadi itu di dalam komponen di dalam Laravelnya. Jadi saat pemanggilan sebetulnya kita tidak manggil button ini langsung keseluruhan, bukan kita copy paste, tapi kita hanya memanggil komponen button yang sudah disediakan, yang kita buat di dalam Laravel. Jadi tetap akan menjadi lebih sederhana ya. Oke, nah tadi dikatakan di dalam penggunaannya sendiri ini masuk ke mode inline. Jadi setiap kelas yang dipanggil itu stretch dipanggil pada setiap elemennya ya, di dalam kelas ya, bukan di style tapi di dalam kelas ya. Dalam beberapa hal memang demikian, namun dengan menggunakan utility class memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan inline. Yang pertama, mendesain dengan batasan. Dengan menggunakan utilitas, style dari sistem desain telah ditentukan sebelumnya, yang membuatnya menjadi lebih mudah membangun UI yang konsisten secara visual. Yang kedua, desain responsif. Media query tidak dapat digunakan pada inline style. Betul. Jadi ketika kita menggunakan inline style di CSS, itu media query itu tidak bisa kita masukkan
ya. Jadi hanya properti yang sudah tersedia saja. Nah, di dalam komponen ini, di dalam Tailwind itu media query bisa kita lakukan di dalam inline, ya. Untuk hover, fokus, dan set lainnya pun itu sama. Di dalam CSS yang biasa itu tidak bisa dilakukan secara inline. Nah, untuk di Tailwind itu kita bisa lakukan secara inline. Nah, untuk kayaknya menjadi sebuah syarat utama kalau misalkan sebuah library atau tampilan itu harus bisa responsive design, ya. Nah, Tailwind pun ini kita memiliki responsive design dengan 5 breakpoint, ya. Jadi dikatakan di sini 5 breakpoint ini secara default itu yang terinspirasi dari resolusi perangkat yang sering digunakan. Kalau kita lihat di sini ada 5, ya. Ada yang SM itu minimum 640 px 1 pixel, MD 768 pixel, LG 1024 pixel, XL 1280 pixel, dan 2XL 1536 pixel. Ya, jadi batasannya itu ya inilah batasan-batasan breakpoint di dalam Tailwind-nya, ya. Jadi kalau SM itu minimal 60. Kalau misalnya kita lebih kecil dari SM, ya berarti sebenarnya kita tidak usah menggunakan breakpoint, karena dia akan langsung dieksekusi menjadi yang lebih kecil atau biasa disebut dengan mobile first, ya. Nah, contohnya dalam penulisannya untuk responsif, jadi kita hanya langsung menuliskan breakpoint prefix-nya aja, ya. Breakpoint prefix-nya diikuti dengan titik 2 baru style yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya di sini ada 3 kelas yang sama sebetulnya, ya, W16, W32, W48, tetapi setiap with ini dia akan berubah sesuai dengan breakpoint yang dicapainya, ya. Misalkan W16 ini berarti ketika tidak ada memasuki breakpoint apapun dia akan dijalankan, atau defaultnya itu adalah W16. Nah, untuk yang W32 ini karena dia berada di MD, berarti ketika dia berada di minimum pixel 768 width-nya, maka dia akan langsung dijalankan atau diaktifkan. Jadi W32 ini akan aktif ketika bertemu dengan pixel layar width-nya itu adalah minimal 768. Nah, untuk yang LG itu adalah W48, dia akan aktif ketika bertemu dengan layar yang ukurannya itu width-nya itu adalah 1024, ya. Berarti untuk yang W16 ini hanya berlaku untuk dari 0 pixel sampai ke 767 pixel, karena selebihnya ada 768 sampai selanjutnya itu dihandle oleh MD dan LG. Nah, secara default Tailwind menggunakan mobile first breakpoint, artinya adalah utilitas yang tidak memiliki awalan seperti uppercase akan berpengaruh pada semua ukuran layar. Sedangkan utilitas yang memiliki awalan seperti MD hanya berlaku pada breakpoint yang ditentukan. Sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, berarti W16 ini dia akan support terhadap mobile sebetulnya, ya. Jadi MD dan LG itu dia akan menyesuaikan dengan layar yang sudah ditentukan. Ya, jadi pendekatan di sini yang paling sering mengejutkan adalah bahwa untuk menata sesuatu untuk mobile kita perlu menggunakan versi utilitas tanpa awalan, bukan versi awalan SM, ya. Jadi awalan SM itu bukan berarti on small screen, tetapi at the small breakpoint, ya. Jadi SM itu bukan untuk mobile, ya. Mungkin kalau di Bootstrap itu untuk mobile itu ada yang namanya XS, ya. Tapi kalau di Tailwind itu minimal SM, ya. Jadi kalau misalkan untuk mengacu targetnya itu adalah ke mobile, berarti tidak usah menggunakan awalan atau tidak usah menggunakan prefix, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, yang terakhir itu adalah untuk yang dark mode, ya. Jadi seolah-olah dark mode itu menjadi sebuah tren, jadi menjadi sebuah solusi juga sepertinya, ya, untuk mengurangi konsumsi energi dari perangkat yang digunakan. Jadi dark mode ini menjadi sebuah fitur utama di dalam fitur premium lah untuk kelas 1 di dalam setiap sistem operasi. Jadi sistem dark mode ini biasanya didukung oleh setiap sistem operasi. Jadi untuk sekarang sih mungkin setiap sistem operasi sudah pasti mendukung, ya, kalau Windows sama macOS. Cuma saya belum tahu kalau misalkan yang Linux. Biasanya mereka sudah menyediakan tema yang bersifat dark mode, ya. Nah, dark mode di sini pun jadi nanti Tailwind bisa mendeteksi secara otomatis kalau misalkan ternyata tema dark mode di dalam sistem operasinya itu sudah aktif atau tidak.
ya. Jadi kalau misalkan ternyata aktif, dia akan langsung nge-switch tampilannya ke dalam dark mode ya. Tapi kalau misalkan ternyata kita pengen balikin lagi ke ke light mode, itu kita bisa tentukan. Artinya perubahan tadi pendeteksiannya bukan dilakukan secara otomatis, tapi kita bisa switch secara manual. Itu bisa juga kita lakukan. Nah, dalam pembuatannya sendiri di dalam Tailwind itu kita hanya menambahkan awalan atau prefix dark ya. Kalau tadi kan untuk yang responsif kita menambahkan prefix breakpoint sebagai prefixnya ya. Kalau untuk yang dark mode kita menambahkan kata dark sebagai prefixnya ya. Oke, baik, kita mulai dari instalasi. Kita lihat di sini. Oh ya, sebelum mulai sebaiknya pastikan dulu kalian itu sudah menginstal npm ya. Jadi kalian bisa download di nodejs.org. Silahkan di download saja, nanti dicek npm-nya. Jadi kalau misalkan sudah install, untuk meyakinkan dia sudah jalan atau tidak, coba ketikkan aja npm version seperti ini. Jadi nanti akan muncul versinya berapa, atau nulis npm saja, ini bakal keluar seperti ini ya, npm install dan sebagainya. Berarti dia sudah terinstall sebetulnya npm-nya ya, karena nanti kita melakukan instalasinya dengan menggunakan npm ya. Nah, baik, kita mulai. Saat instalasi kita akan menggunakan Tailwind CLI. Jadi kita tidak menggunakan play cdn, jadi kita akan menggunakan Node.js saja ya sebagai instalasinya. Kita simpan di dalam Node.js melalui Node.js ya. Jadi Tailwind CLI kita akan gunakan ini. Yang pertama, di sini ada dua perintah ya, ada npm install -d tailwind css dan npx tailwind css init ya. Jadi kita lakukan satu persatu. Yang pertama itu adalah npm install -d tailwind install di tailwind css. Nah, perintah ini dia akan sebenarnya mendownload node module sama package dan package log ya. Ini oh ya, saya buat dulu foldernya. Saya buat di folder Tailwind, kita arahkan ke Tailwind. Nah, baru kita install. Harusnya tadi di dalam foldernya masih kelas C. Ini belum ada ya harusnya. Nanti kalau sudah, dia akan muncul node module sama package ya. Nah, ini sudah sepertinya. Nah, ini di Tailwind itu sudah muncul ya, node modules, package, dan package.json. Sebenarnya setelah ini istilahnya kita sudah mendownload library-nya ke dalam folder tadi ya. Kita sudah, package-nya sudah diinstal, sudah disimpan di dalam folder yang tadi ya. Nah, langkah yang kedua atau perintah yang kedua itu adalah npx tailwind css init. Nah, perintah ini akan menghasilkan sebuah file yang namanya itu adalah tailwindconfig.js. Artinya konfigurasinya kita lakukan di dalam file ini ya. Jadi kalau Bootstrap itu, kalau misalkan kita melakukan modifikasi, kita bisa menambahkan langsung istilahnya override ya. Kita bisa melakukan overriding terhadap kelas yang sudah tersedia. Nah, kalau di Tailwind, kalau misalkan ada modifikasi dan sebagainya atau penambahan, itu kita bisa lakukannya di Tailwind config ini ya. Jadi perubahannya hanya dilakukan di sini ya. Oke, kita install. Nah, ini sudah terinstall, berarti di sini sudah jelas ya, create Tailwind config config file. Maka di sini sudah muncul harusnya Tailwind config. Nah, kita buka saja. Di dalamnya di sini ada mobile export untuk konten, tema, dan plugin. Jadi untuk tema ini untuk menambahkan menambahkan CSS yang mungkin tidak ada di dalam Tailwind ya, atau utilitas yang tidak ada ya. Kalau misalkan mau custom, ini bisa di sini ya. Nah, di dalam yang kedua, langkah yang kedua itu adalah configure your template paths. Jadi kita akan menambahkan sebuah template di sini ya. Template ini adalah nanti kita akan menyimpan file Tailwind-nya itu di folder ini atau di folder src ya. Kita copy paste saja di sini. Artinya Tailwind hanya akan men-scanning terhadap setiap file yang hanya ada di folder src, baik di dalam folder src-nya ataupun di dalam subfoldernya, selama dia
memiliki format HTML dan JavaScript ya. Jadi formatnya seperti ini. Tapi kalau misalkan ternyata saya pengen ada folder lain, silakan tambahkan saja ataupun diganti. Misalkan saya di sini menambahkan suatu folder lain. Misalkan di sini ada page, artinya Tailwind nanti akan melakukan scanning terhadap dua folder, yaitu src sama page. Ya, jadinya bukan hanya src tapi juga dengan page. Ya, jadi tinggal tambahkan aja di sini. Jadi selama file Tailwind kalian itu berada di luar src sama page, itu tidak akan bisa dijalankan. Ya, jadi harus berada di sini. Ya, jadi kalau misalkan ada penambahan lain, silahkan tambahkan aja di dalam kontennya. Lalu selanjutnya, nah ini kita akan menambahkan direktifnya. Jadi Tailwind yang inputnya itu kita akan masukkan ya. Jadi kita buat dulu di sini di dalam Tailwind, buat folder src, lalu tambahkan file buat input file input.css ya. Kita paste aja di sini. Artinya sebenarnya di sini file ini tuh direktif ini dia akan mengambil ke package dari Tailwind-nya sendiri. Jadi di sini terdiri dari Tailwind base-nya, ada Tailwind komponen sama Tailwind utility. Ya. Nah, sebenarnya ini untuk apa input ini? Jadi input ini itu nanti akan dijalankan di dalam npm-nya atau di npx. Dia akan melakukan scanning terhadap file yang tadi di konten ya, yang di config ini, terhadap file yang tersedia di dalam folder ini ya. Jadi file-file tadi dia akan langsung mungkin di running ya disebutnya ya, dan akan menghasilkan sebuah file output.css ya. Jadi CSS yang kita gunakan itu sebenarnya bukan di input ini, tapi dari outputnya yang akan kita panggil. Jadi CSS yang sudah tersedianya itu dipanggil di situ ya. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu tinggal kita lakukan start the Tailwind building process ya. Jadi di sini npx Tailwind i itu adalah flag i itu adalah untuk inputnya src input CSS yang ini ya. Nah, nanti output dia nanti akan menghasilkan sebuah folder dengan nama this, dan di dalamnya ada file yang namanya output.css. Apakah kita harus buat dulu? Tidak usah, karena dia nanti akan dieksekusi langsung secara otomatis, dibuatkan foldernya ya. Fungsi watch ini artinya dia akan terus running ya, si npm-nya itu, agar ketika kita sudah melakukan perubahan di dalam halaman HTML yang kita buat, ketika ada penambahan kelas Tailwind-nya, dia akan langsung nge-rebuild terhadap kelas tadi yang kita buat dan langsung ditambahkan ke dalam folder this dan output ini ya. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan watch, berarti ketika kita sudah melakukan perubahan kita harus running lagi dan seterusnya ya. Jadi biar nge-rebuild-nya otomatis, kita langsung melakukan watch saja. Kita copy saja yang ini, kita paste. Yang warn ini biarkan saja, karena di sini no utility class were detected, karena kita belum memiliki file HTML di dalam folder src ataupun page ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah di sini sudah ada this. Ini output.css. Jadi kita manggilnya itu bukan input tapi yang output ini ya. Oke, kita mulai. Karena kita akan membuat file HTML-nya di src ya. Karena tadi hanya di src sama page. Jadi biar saya tidak menambahkan file folder lagi, folder page, maka saya akan menambahkan indeksnya aja di sini. Index.html. Oke, saya buat dulu. Ini saya close saja. Kayak sepertinya sudah ya. Oke. Nah, yang tinggal tambahkan outputnya tadi ya. Outputnya saya tambahkan di sini. Hanya saja di sini belum path-nya masih salah. Jadi kita tambahkan titik double titik ya, karena yang indeks ini kan berada di dalam folder src. Artinya kalau misalnya tidak menambahkan titik, nanti dia sebetulnya mencari folder this itu di dalam folder src. Jadi kita harus kembalikan dulu ke root, baru nanti cari this yang ini ya. Oke, kita copy yang ini, kita lihat hasilnya. Saya akan mencoba jalankan menggunakan live server. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi kalau untuk lebih memastikan benar atau tidak, kita akan gunakan ganti colornya ya. Saya akan gunakan indigo sekitar 700. Nah, kalau berubah jadi warna indigo berarti dia sudah berhasil ya. Jadi ini instalasi untuk
untuk tailwindnya ini sudah dilakukan ya, sudah berhasil lah istilahnya. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas mengenai tipografi. Tipografi itu adalah teks ya di sini. Di sini ada masalah tipografi. Kita lihat, nah ini tipografi yang pertama itu adalah font family. Di dalam Tailwind ini menyediakan 3 font family ya. Jadi ada font sans, font serif, dan font mono. Kalau untuk font sans itu defaultnya karena mengikuti dari sistem. Font serif itu seperti Times New Roman, dan font mono itu kalau misalkan di dalam sintak seperti untuk menampilkan coding lah. Bentuk-bentuknya bentuk coding. Nah, kita coba di sini. Saya gunakan P kelas misalkan font sans ya. Saya gunakan lorem tapi tidak akan saya bahas semua ya. Sampai sini aja biar nggak terlalu panjang. Yang ini saya copy juga. Kita akan lihat di sini untuk yang serif dan untuk yang mono. Kita lihat, nah ini bedanya ya. Ini untuk yang sans serif, font sans, ini untuk yang serif, ini untuk yang mono. Ya, jadi untuk yang kalau misalkan mau menampilkan codingan biasanya gunakan yang ini ya. Untuk yang sans ini default biasanya yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk yang mengatur ukuran. Untuk mengatur ukuran itu kita bisa gunakan font size. Di sini sudah menyediakan dari font XS sampai ke 9XL ya. Untuk yang default itu adalah text base, tapi tanpa gunakan text base pun dia langsung sudah mengarah ke default ya. Jadi memang secara sistem defaultnya itu adalah ini 16 pixel ya. Jadi kalau misalkan lebih kecil berarti SM sama XS, untuk yang lebih besar berarti LG dan seterusnya. Ya, kita akan coba di sini. Saya tambahkan font XS biar lebih kecil. Yang ini kita akan coba lebih besarkan. Font XL ya. Yang ini kita lebih besarkan lagi. Font 2XL misalkan. Font atau teks? Oh ya, teks. Sorry, ini salah, harusnya teks. Pantas tidak berubah tadi ya. Teks save. Nah, ini sudah. Ini untuk yang XS, ini untuk yang XL, ini untuk yang 2XL ya. Sisanya tinggal disesuaikan saja. Nah, selanjutnya saya tidak akan membahas semuanya, nanti silakan kalian bisa telusuri saja, eksplorasi mengenai tipografi apa aja yang sih bisa ditentukan di sini ya. Untuk yang bold misalkan kita bisa gunakan font weight seperti ini. Misalkan di sini mau bold, berarti tinggal tambahkan aja di sininya font bold. Kalau mau emphasize, biasanya kita gunakan italic ya, seperti ini. Nah, ini jadi italic seterusnya ya. Kalau underline berarti tinggal tambahkan underline. Ini sudah ada underline ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai warna. Nah, ini unik juga sebenarnya di dalam Tailwind. Ini di bagian customization ini ada colors. Sebenarnya Tailwind sudah menyediakan warna-warna atau palet warna ya sebetulnya. Palet warna di sini ada mungkin 24 kalau nggak salah ya. Ada banyak pokoknya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 20, 22. Ada 22 ya. 22 palet warna di sini ya. Ada slate, gray, zinc, neutral dan seterusnya. Nah, uniknya dalam pemanggilannya ini lebih mudah. Nah, warna itu penentuannya sebetulnya ada, misalkan ada 2 ya. Ada untuk masalah font, misalkan ada yang untuk masalah background misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita akan gunakan di font, artinya kita akan menggunakan, tadi kan ada teks ya sebagai prefixnya. Jadi prefix awalnya itu adalah teks. Prefixnya parameter yang keduanya itu adalah nama kategorinya. Anggap ini kategori ya. Nama kelompoknya lah. Misalkan di sini ada slate, gray, zinc dan neutral. Ini adalah nama kategorinya ya.
Misalkan kita akan gunakan yang tadi itu yang indigo ya. Nah, yang indigo berarti teks indigo, lalu kita tinggal kita tentukan di sini mau indigo yang warna yang seperti apa. Ya, tadi sudah menggunakan yang 700, misalkan mau pakai yang 800, misalkan warnanya seperti ini. Berarti tinggal kita tulis aja di sininya teks indigo 800 ya. Nah, ini sudah berubah. Nah, kalau misalkan kita mau pakai fuchsia di sini, berarti teks fuchsia, misalkan saya ganti yang 500 misalkan, berarti yang ini ya, atau 600. Save. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi warna yang kita cari ya harusnya sudah ada di sini ya. Jadi ini sudah warna-warna yang konstan ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup, udah lebih dari cukup sebetulnya warna-warna yang diinginkan. Jadi kalau misalkan ternyata belum ada warna yang belum sesuai dengan yang ada di sini, kita bisa menambahkan lagi di dalam Tailwind config-nya ya. Nah, ini sedikit tentang warna. Oke. Selanjutnya tipografi sudah. Nah, lalu masalah spacing. Spacing ini sebetulnya kita hanya membahas mengenai dua hal. Yang pertama itu adalah padding, yang kedua itu adalah margin ya. Nah, harusnya kalian sudah tahu basic dari padding itu seperti apa, margin seperti apa ya. Nah, cara penulisannya pun sama. Kalau misalkan padding berarti diawali dengan P, istilahnya singkatannya ya, lebih ini ya. P. Kalau margin berarti M ya. Jadi singkatannya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata kan dalam penulisan padding pun ini ada beberapa cara. Ada kalau misalkan kita menuliskan satu persatu. Kalau satu persatu itu, kalau misalkan aku lagi untuk keseluruhan berarti saya pengen padding 5 px, berarti entah itu atas, bawah, kiri, kanan nilainya semua sama ya, 5 px. Nah, kalau misalkan X tadi itu adalah sumbu X, berarti kiri dan kanan. Kalau Y itu adalah sumbu Y, berarti atas dan bawah ya. Nah, ini pun sama. Ini ada inline, di sini sudah banyak ya. Kebutuhannya semua ada di sini. Kalau S ini inline start, N ini N-nya, PT itu adalah padding top, R itu adalah right, ini B bottom, L itu adalah left ya. Jadi ini semuanya sudah ada. Kalau padding px betul, ini sama ya, px ini 1. Sebentar kita cek dulu left right inline, left right inline. Oke, jadi tidak ada yang semua ya, jadi tidak ada diwakili semua yang berbeda-beda, itu nggak bisa. Jadi kita harus setup satu persatu kalau misalkan mau semua value-nya itu berbeda. Oke, kita akan coba sedikit untuk penggunaan padding, dan ini kita akan tambahkan di sini div. Saya akan gunakan kelas container. Oke, di sini belum ada ya. Nah, kita akan di sini kan kontennya itu terlalu rapat ya, terlalu rapat dengan layar. Jadi kita akan pinggirkan sedikit biar agak ke tengah, biar tidak nempel dengan layar. Berarti kiri dan kanan artinya kita gunakan px ya, garis x minus, misalkan saya coba 6 deh. Nah, ini 6 seperti ini. Lalu atasnya juga kita akan turunkan sedikit, py minus 4. Nah, seperti ini ya. Jadi ini paddingnya sudah ada. Jadi kalau margin, kalau misalnya kita gunakan margin, artinya nanti ada penambahan layar sebetulnya ya, biasanya tuh. Jadi ini bisa di scroll kalau menggunakan margin. Ini tidak efektif sebetulnya. Jadi kita gunakan untuk yang px saja ya. Ini sama konsepnya, mau px ataupun mau padding ataupun mau margin itu sama sebetulnya. Jadi konsep penggunaan padding atau margin kalau misalkan kalian sudah tahu, ini seharusnya tidak jadi masalah ya. Nah, itu untuk yang spacing ini sudah selesai. Lalu flexbox saya tidak akan jelaskan terlalu panjang. Sebelum kita masuk ke dark mode, saya akan coba sedikit membuat sebuah button di sini. Nanti kita akan bahas mengenai cara penggunaan state dan responsive ya.
Oke, kita buat button dulu di sini. Kita button kelasnya bukan ini ya. Oke, ini saya buat di sini tombol. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Nah, kita akan buat sedikit. Saya akan coba buat sebuah button. Yang pertama saya akan tentukan itu adalah backgroundnya. Backgroundnya misalkan BG indigo saja ya. Soalnya kalau di Tailwind itu, kalau misalkan nanti mungkin kalian searching di sebuah library ya, biasanya itu primary-nya itu kalau di Bootstrap kan biru ya. Kalau di Tailwind itu kalau primary-nya biasanya entah itu fuchsia ataupun indigo biasanya. Rata-rata seperti itu ya. Jadi kita akan gunakan yang mungkin 700 ya. Kita akan lihat dulu. Oke, saya rasa 700 aman. Lalu teksnya ini hitam, jadi kita akan buat menjadi putih. Text white. Nah, padding atasnya kita akan coba tambahkan PY3 atau 2 coba. Oke, cukup. PX nya yang kiri kanannya kalau 6 seperti apa? 6. Oke, kita tambahkan 8. Oke, ini agak ini cukup lah. Lalu kita akan buat border radius. Border radius itu menggunakan rounded. Saya akan agak tinggi aja. Kita gunakan yang LG seperti ini. Ya, jadi ini tombol sederhana menggunakan Tailwind ya. Nah, lalu bagaimana kita menghandle state-nya? Anggaplah untuk yang hover ya. Nah, untuk hover misalkan ketika kita ada kursor kita berada di tombol ini, dia backgroundnya akan berubah menjadi fuchsia misalkan ya. Kita tinggal tambahkan aja hover BG fuchsia, anggap aja sama 700 ya. Nah, ketika kita hover harusnya di sini kita refresh dulu. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, jadi ini sudah jalan ini ya. Nah, seperti ini ya. Begitu juga kalau misalkan kita mau pakai yang aktif ya. Aktif BG yellow misalkan jadi warna yellow 400, lalu aktif teksnya berubah menjadi black seperti ini. Nah, kalau misalnya kita klik tahan, nah ini belum di refresh, kita tahan, nah ini jadi seperti ini ya. Ini sudah berjalan posisinya. Oke, nah lalu bagaimana dengan sifat dari responsive? Nah, misalkan saya akan coba ganti yang indigo ini. Kalau misalkan ini kan masih mobile first ya, artinya belum ada ininya lah. Nah, kita akan coba tambahkan di sini MD. Ketika dia breakpointnya MD, maka kita akan coba ganti warnanya, teks menjadi green misalkan, green 600 seperti ini ya. Nah, ini belum kelihatan ya. Kalau misalnya kita geser harusnya, nah ini jadi green. Nah, ketika dia up, nah ini berarti ini sudah mencapai tadi MD ya. MD itu berarti 768 ya. Jadi ini sudah bisa jalan. Oke, cukup segini lah. Oke, setelah itu flexbox sudah, responsive sudah. Ini responsif harus ditentukan semua ya, ke semua elemen ya. Begitupun dengan yang kalau misalkan mau hover itu silakan. Tapi kalau untuk responsif sifatnya itu harus ditentukan kepada semua elemen. Nah, begitu juga dengan yang dark mode ya. Yang dark mode pun sebenarnya konsepnya bersama seperti yang responsif. Jadi semuanya harus diterapkan kepada setiap kelasnya ya. Misalkan saya buat lagi di sini. Saya akan coba terapkan kalau misalkan dark mode, dark, saya BG-nya akan coba kita lihat dulu ya warnanya yang sesuai, colornya yang agak-agak ungu ya. Satu hal ya, dark mode itu bukan harus hitam pekat, enggak ya. Jadi kalau misalkan dark mode itu hitam pekat sebetulnya salah ya, jadi hanya gelap saja ya, jadi bukan hitam pekat ya. Misalkan kita coba pakai indigo 150 ya.
indigo 950. Kita lihat di sini. Nah ini sudah, tapi ungu ya ini ya. Saya pengen yang gelapnya yang mana ya? Oke lah, sepertinya slide 900 cocok nih. Kita akan coba slide 900 saja. Oke lah, ini cocok lah. Nah ini pun bukan hitam pekat ya. Nah ini cocok untuk yang dark mode ya, jadi nggak terlalu pekat. Kalau pekat itu jadinya nantinya nggak enak secara tampilan, jadinya nggak enak di saat dilihat ya. Nah efeknya berarti kalau dark mode ini kan karena OS yang saya gunakan ini dia sudah menerapkan tema dark mode, jadi dia langsung otomatis ganti ya. Jadi kalau misalkan dark mode, maka setiap komponennya pun itu harus disesuaikan ya. Misalkan yang background ini, berarti yang ini yang dark, berarti kita harus buat juga warna background misalkan yang kalau misalkan tidak dark mode. Saya akan gunakan yang slide yang mungkin 200 ya. Nah seperti ini. Nah begitupun dengan yang tulisan ini, tulisan lorem ini kan jadi gelap ya, jadi hitam dan ini tidak kelihatan. Makanya harus kita tambahkan juga kondisi dark mode-nya itu akan seperti apa. Berarti yang ini ya, ketika dia dark maka teksnya harus menjadi warna misalkan slide 200. Nah akan jadi kelihatan, atau coba 300 mungkin. Oke. Nah jadi seperti ini ya, jadi semuanya harus ditentukan kalau misalkan mau menggunakan dark mode, jadi disesuai ya. Nah ini konsep ini dark mode ini dia akan otomatis aktif ketika fungsi dark ininya dieksekusi ya. Nah kalau misalkan ternyata kita pengen secara manual, kita pengen misalkan kita tidak punya dark mode OS kita, tapi kita pengen menikmati dark mode, nah kita bisa switch secara manual. Caranya di dalam Tailwind config CSS ini tambahkan kelas dark mode-nya. Ini bukan true tapi kelas seperti ini. Set. Nah ini balik lagi ke awal ya. Jadi secara default memang dia tidak akan muncul ya dark mode-nya, tapi kita harus bikin sebuah switcher untuk mengaktifkan dark mode dan light mode-nya ya. Nah ini sudah oke. Caranya di sini saya akan membuat sebuah switcher, tapi tidak akan membuat dari awal ya. Tadi saya bilang saya akan menggunakan sebuah library. Yang saya gunakan itu adalah Preline. Nah di sini cari di dokumentasinya ada dark mode di sini ya, customization ada dark mode. Nah di sini ada yang namanya switcher. Tinggal kita masukkan aja, copy saja untuk yang HTML-nya. Ini jadi banyak ya sebetulnya ya. Nah kalau misalnya kita copy paste, nah inilah sebetulnya kekurangan dari Tailwind ya. Jadi kelasnya banyak numpuk di dalam satu elemen ya. Nah, nanti di dalam sebuah Laravel kita akan solusinya itu sudah ada. Jadi input ini kita buat sebagai komponen. Jadi pemanggilannya itu di dalam Laravel tidak usah tuliskan satu persatu lagi, tapi tinggal kita panggil komponennya saja ya. Nah kita save saja ini. Kita lihat switchernya ini sudah ada ya, harusnya kelihatan. Kalau misalkan diklik, nah ini ada switchernya. Cuma belum jalan karena di sini harus menggunakan JavaScript ya. Nah JavaScriptnya pun ini kita copy saja. Untuk yang switcher ini kebetulan tidak usah harus menginstal Preline-nya ya, karena kelasnya ini sebetulnya Preline ini dia membuatkan dari kelas-kelas yang sudah tersedia di Tailwind tanpa membuat kelas khusus di dalam Preline-nya ya. Jadi tidak menambahkan saja ya, jadi tinggal kita panggil saja. Ini pun JavaScript-nya ini JavaScript biasa ya, tidak menggunakan library apapun. Jadi kita bisa tambahkan saja ini sebelum body ya, script tambahkan saja di sini, paste. Nah ini berarti kita tinggal lihat, kita coba jalankan. Ini light mode, ketika kita klik ini jadi dark mode
Nah, ini switchernya sudah aktif, sudah berjalan. Ya, jadi kita bisa switch mau light mode ataupun yang dark mode. Nah, itulah sedikit konsep untuk Tailwind ya, sampai ke dark mode. Mungkin cukup pembahasannya mengenai Tailwind. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau mau mencoba lagi, silakan bisa dieksplorasi di sini. Ya, semua kelasnya ini sudah ada, sebetulnya sudah disediakan, ini banyak kelas. Jadi saya tidak bisa menjelaskan semua. Ya, yang terpenting itulah konsep dasarnya sudah dijelaskan. Ya, kalau misalkan mau langsung dalam penggunaannya setiap komponen menggunakan PLN pun itu silakan. Di sini pun ada beberapa komponen yang sudah disediakan. Ya, baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai Tailwind. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.